Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Mbak Ica. Bapak Ibu semuanya, webinarnya akan kita mulai ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam webinar kita yang bertemakan etika penggunaan ChatGPT di lingkungan akademik. Hari ini Jumat 6 September 2024. Narasumber webinar hari ini adalah Bapak Agus Noverik Eskom MM. Beliau merupakan praktisi IT service dan project, content development belajar online, penulis buku, dosen dan pengolah jurnal OJS, yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Sebelum webinar dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ica selaku host webinar kali ini, dan izinkan saya menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, absensi akan dibagikan setelah sesi tanya jawab di kolom chat. Yang kedua, rekaman webinar ini dan sertifikat akan dibagikan di grup WhatsApp dan Telegram pada hari Senin. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan join melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Yang ketiga, mohon Bapak Ibu untuk membuka kamera dan memastikan mic-nya dalam keadaan mati untuk menjaga acara tetap kondusif. Yang keempat, setelah pemaparan materi oleh narasumber, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan dengan cara mengaktifkan fitur raise hand dan bertanya di kolom komentar. Bagi yang bertanya, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah pulsa. Yang terakhir, sesi pencabutan undian bulanan Agustus, hadiahnya berupa kipas angin, dispenser, dan jet cleaner mesin cuci motor. Pastikan Bapak Ibu mengikuti acara webinar ini sampai selesai. Tanpa berlama-lama, untuk Bapak Agus Noverik Eskom MM, kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya Mbak? Ya? Mbak Ica. Bapak, suaranya terlalu kecil. Ya, halo. Halo, tes. Bisa didengar suaranya Mbak? Halo? Halo. Ya, halo. Kita setting dulu. Halo. Halo Mbak. Tes. Halo. Halo Pak. Halo Pak Agus. Ya, halo Mbak. Bisa didengar suaranya? Oh bisa Pak, bisa. Bisa ya? Sudah jelas Mbak ya? Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Kita akan share screen dulu Mbak ya. Sudah kelihatan Mbak Ica? Sudah nampak Pak. Sudah kelihatan ya? Saya. Oke, kita mulai aja karena ini hari Jumat juga. Oke Mbak ya, kita mulai Bapak Ibu semua. Yang saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ica selaku host atau itu dari literasi langsung terbit, dan kami ucapkan terima kasih dari Perpusnas dan IKAPI yang telah mendukung dan mensponsori acara ini. Di sini kita akan mengambil tema dengan etika penggunaan ChatGPT di lingkungan akademik, di mana ChatGPT udah tidak asing lagi bagi kita semua, apalagi di lingkungan akademik udah mulai merambah dari dosen maupun mahasiswa udah mulai mengenal namanya aplikasi ini. Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk di tema ini, saya akan memperkenalkan saya dulu, yang sebagian sudah dipaparkan sama Mbak Ica tadi, yaitu saya adalah, nama lengkap saya adalah Agus Noverik Eskom MM, dan saya berkecimpung di dunia praktisi IT service and project, dan saya sebagai konten revisi belajar online, dan bisa juga saya penulis buku, dan saya juga
beraktivitas sebagai dosen dan pengelola jurnal UJS di berbagai kampus dan lembaga-lembaga di Indonesia. Nah, saya selaku owner di Admikom, dan ini nomor telepon dan WA saya adalah 0852 110 79074. Jika Bapak Ibu berkenan ada pertanyaan yang tidak mencukupi waktu di sini, saya open, silakan WA atau call saya di nomor ini. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan masuk tema yang mengenai ChatGPT. Oke Bapak Ibu ya, di sini kita ChatGPT yang sekarang udah GPT-5 ya, atau GPT 5 generasinya atau gen-nya, dan bisa mungkin beberapa saat lagi akan ke-6. ChatGPT ini adalah berbasis AI atau Artificial Intelligence yang dapat membantu dalam berbagai tugas akademik, khususnya dengan akademisi di dunia pendidikan. Namun di sini penggunaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bukan kita menggunakan ChatGPT atau AI itu sebagai alat istilahnya blak ibaratnya copy paste, itu tidak bisa. Karena di sini ChatGPT bukan suatu pengarang atau tidak bisa dijadikan sebagai referensi dalam karya atau tulisan kita. Dan di sini pun ChatGPT ini akan kita jelaskan tentang penggunaannya atau etikanya dalam lingkungan akademik ini. Selain lingkungan akademik pun lingkungan lainnya yang menggunakan namanya AI, itu pasti kita akan ada etikanya dalam penggunaan, tidak sembarangan dan tidak bisa kita anggap sebagai karya kita dari ChatGPT ini. Karya kita tetap karya kita. ChatGPT adalah asisten atau hanya alat bantu kita yang harus kita cerna dulu sebelum kita menampilkan sebuah karya kita, atau dari penelitian, dari karya ilmiah atau jurnal yang ada di lingkungan akademik. Oke Bapak Ibu semua, yang kebanyakan adalah kaum akademisi atau di lingkungan pendidikan ya, kita akan memaparkan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan ChatGPT ini. Pertama adalah kejujuran akademik. Penggunaan ChatGPT bukanlah pengganti untuk penelitian yang jujur sebenarnya, karena kita sebagai manusia adalah kita sangat manusiawi, itu namanya budaya copy paste itu sering terjadi baik di lingkungan mahasiswa maupun dengan para dosen. Di sini kita Bapak Ibu, gimana sih kita hindari mengandalkan AI untuk menghasilkan sebuah karya ini atau karya tulis yang seharusnya Anda buat sendiri. Itu kita harus jujur ya. Tadi ChatGPT atau AI ini adalah alat bantu atau asisten kita dalam menggugat karya-karya kita dan melengkapi karya-karya kita dari hasil penelitian dan lain-lainnya. Dan di sini akan ada etika juga mengenai plagiarisme atau plagiat. Pastikan bahwa hasil yang diperoleh dari ChatGPT tidak digunakan sebagai karya asli tanpa pengakuan yang tepat, dan selalu kutip sumbernya dengan benar. Jadi ChatGPT ini tidak bisa digunakan untuk sumber atau kutipan. Jadi ini hanya untuk penyempurnaan dari penelitian kita atau melengkapi karya-karya kita yang akan kita tulis di sebuah karya. Jadi kalau memang itu bicara sumber atau referensi, kita tidak menggunakan panduan referensi dari jurnal atau sumber-sumber buku yang sudah ada di lingkungan kita, di akademik atau di akademisi ini. Terus kebijakan institusi, dan institusi kita harus memahami dan ikutilah kebijakan institusi akademik tersebut terkait dengan penggunaan alat berbasis AI ini. Setiap institusi mungkin memiliki panduan yang berbeda, dan berapa persennya kita mengambil dari suatu sumber yang kita padukan dengan karya kita. Oke Bapak Ibu semua, akan kita lanjut lagi. Di sini kita punya saran ya. Dalam penggunaan yang disarankan adalah seperti yang saya sebutkan tadi, sebagai alat bantu. AI dan sebagai alat bantu atau asisten kita. Gunakanlah ChatGPT untuk mendapatkan pemahaman tambahan tentang topik karya kita atau topik tertentu yang akan menjadi karya atau tulisan kita, dan menjelaskan konsep sulit atau menjawab pertanyaan yang memerlukan wawasan lebih jika kita tidak mempunyai kemampuan atau keterbatasan dalam pemikiran atau dalam pengolahan kata-kata dalam
mempercepat karya. Ini bisa kita gunakan sebagai alat bantu di kayak ChatGPT ini. Dan umpan baliknya apa sih? Umpan balik atau manfaat ChatGPT ini adalah untuk mendapatkan umpan balik awal tentang ide atau tulisan Bapak Ibu semua sebelum dipresentasikan atau diserahkan kepada pihak tertentu, atau kalau sesuai mahasiswa adalah ke pihak dosen atau pihak penguji. Di sini bagaimana sih kita menanggulangi mahasiswa biar karyanya itu adalah asli, tidak copy paste kepada ChatGPT. Kita harus, ini adalah menambah beban lebih juga kepada dosen, bahwa mahasiswa yang bisa memprestasikan atau mempertanggungjawabkan dari tugas atau presentasinya tersebut, itulah mahasiswa yang kita anggap menguasai dari tugas atau karya mahasiswa tersebut. Tapi kalau mahasiswa tidak menguasai karyanya, berarti tidak identik dengan copy paste dari ChatGPT atau AI tersebut, Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini apa sih kesadaran dan kritis kita ya? Kritis terhadap hasil itu selalu evaluasi informasi yang dihasilkan oleh ChatGPT. AI dapat menghasilkan jawaban yang tidak akurat atau bias. Padahal kita menganggap AI itu, wah ini hasilnya bagus, hasilnya sesuai. Belum tentu. Kita salah memakai AI, kita akan terjerumus. Jadi AI itu ada fungsi yang macam-macam. Ada yang untuk sebuah karya ilmiah, ada yang untuk lain-lainnya, dan ada yang untuk AI buat curhat juga ada. Gitu ya. Jadi jangan sembarang pakai AI atau ChatGPT yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Ini akan mendapatkan hasil jawaban yang tidak akurat atau bias. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi, yaitu tentang diskusi dengan dosen. Para mahasiswa semuanya, kalian berstatus mahasiswa, diskusi dengan dosen atau face to face dengan dosen itu adalah perlu sekali, sangat perlu. Karena di sini jika ragu mengenai penggunaan GPT, diskusi dengan dosen atau pembimbing akademik untuk mendapatkan panduan tambahan bahwa memang karya itu adalah betul-betul valid, bukan hanya pengadopsian dari ChatGPT atau AI tersebut. Maka diharapkan sebagai yang berstatus mahasiswa S1, S2 maupun S3, kita harus berkomunikasi, konsultasi sama dosen atau guru-guru kita. Oke Bapak Ibu semua, kita lanjut lagi ya selanjutnya. Oke, di sini saya kasih bocoran sedikit tentang penggunaan AI. Di sini ada selain etika tersebut di atas, kita pun biar tidak tersesat mendapat jawaban dari AI yang sesuai dengan fungsi yang kita harapkan atau kita gunakan. Di sini ada beberapa macam ChatGPT, misalnya ChatGPT 3.5 dan ChatGPT 4, dan sekarang ada 5 juga, dan selanjutnya akan mendekati 6 generasinya. Dan di sini gunakan untuk percakapan interaktif, menjawab pertanyaan, memberi saran dan membantu penggunaan dalam berbagai topik. Ingat ini fungsinya Bapak Ibu ya, ChatGPT ini yang GPT ini fungsinya adalah ini. Dan kita tidak bisa menggunakan untuk berbagai yang lain biar kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan permintaan kita atau sesuai dengan karya-karya kita buat. Terus ada OpenAI Codec. Ini penggunaannya dirancang khusus untuk pemrograman. Di sini Codec dapat menerjemahkan perintah berbasis teks menjadi kode, membantu dalam pengembangan perangkat lunak, dan memberikan penjelasan tentang kode. Ini bagi orang-orang teknik informatika atau programmer ini bisa menggunakan OpenAI Codec. Dan ada lagi, ini ada lagi DALL-E. Penggunaan menghasilkan gambar dan ilustrasi dari deskripsi teks, cocok untuk seniman, desainer, marketing yang ingin menciptakan visual yang unik. Nah, di sini kita bisa mencapai atau menggunakan DALL-E. Ini adalah untuk orang marketing, pengiklanan, atau seniman atau desainer. Ini bisa menggunakan DALL-E. Jadi tidak sembarang AI kita bisa gunakan. Harus sesuai dengan fungsi, dan apabila kita mencapai atau ingin menghasilkan karya yang sesuai atau yang akan kita buat. Ya Bapak Ibu semua ya, kita lanjut lagi. Itu ada macam-macam AI yang kita gunakan. Ada keempatnya adalah Whisper.
Whisper ini adalah AI, yaitu berguna untuk model pengenalan suara, transkripsi, bermanfaat untuk aplikasi yang membutuhkan konversi suara atau teks seperti pembuatan subtitle atau transkrip nilai wawancara. Itu biasanya kita ini digunakan untuk bisa dalam penelitian kualitatif, Bapak Ibu ya. Yang suka penelitian kualitatif ini bisa menggunakan Whisper ini, AI Whisper ini. Ini karena ada nanti wawancaranya untuk bisa dipertanggungjawabkan. Oke Bapak Ibu semua, selanjutnya ada BER, yaitu Bidirectional Explorer Representation from Transformer. Ini adalah AI BER ini penggunaannya fokus pada pemahaman konteks bahasa dalam teks, cocok untuk aplikasi seperti analisis sentimen, pengategorian teks, dan pencarian informasi. Kita bisa menggunakan AI BER ini. Dan yang keenam itu ada T5 ya, Text to Text Transformer. Ini penggunaannya adalah untuk model serbaguna yang dapat menangani berbagai tugas dan memproses bahasa dengan merumuskan semua sebagai masalah konversi teks seperti penerjemah, ringkasan, dan pertanggungjawaban. Bapak Ibu semua, dari keenam AI ini pun mungkin masih banyak AI lainnya yang bisa untuk membantu atau sebagai asisten Bapak Ibu dalam membuat atau mendampingi karya tulis Bapak Ibu semua dan mahasiswa semua. Dan ini biasanya kalau kita membuat karya tulis atau karya ilmiah, biasanya ada AI namanya Gemini. Biasanya buat jurnal atau skripsi atau tesis atau disertasi juga bisa. Tapi kita tidak bisa tumpuk-blek, maksudnya itu copy paste dari AI Gemini tersebut. Kita harus mempadukan, mengkolaborasikan, mengadopsi dengan karya-karya kita sendiri, bagaimana sih membuat bahasa yang lebih bagus, membuat karya lebih bagus. Dan dari Gemini pun sebagai akademisi kita tidak bisa sebagai sumber atau pencipta karya atau referensi atau sumber, tetap kita pada jurnal terdahulu atau penelitian terdahulu atau buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian kita. Jadi jangan anggap dia ini sebagai sumber bacaan atau sebagai referensi dari karya-karya Bapak Ibu. Jangan salah memahami, karena AI ini adalah hanya sebagai pendamping kita atau asisten kita dalam membuat suatu karya atau tulisan yang akan kita buat. Dan seperti etikanya, seperti yang disebutkan di slide di atas tadi, itu jelas kita harus mengikuti etika-etikanya agar kita bisa mempunyai karya yang lebih original, tidak punya plagiat yang tinggi. Itu yang kita harapkan dan kita cari. Oke, selanjutnya kita lanjut slide selanjutnya. Oke Bapak Ibu semua ya, mungkin di generasi GPT-5 atau 5, setiap model memiliki keunggulan tersendiri, dapat digunakan berdasarkan kebutuhan spesifik pengguna atau akademik atau akademisi. Di sini semakin tinggi gennya atau generasi GPT-nya, kita akan mendapatkan hasil atau jawaban yang sangat memuaskan dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya, GPT generasi sebelumnya 3, 4, dan ini 5 sekarang. Nah, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu lagi akan ada GPT 6, itu akan lebih mendapatkan suatu jawaban yang kita harapkan lebih lengkap ya. Oke Bapak Ibu semua, kita akan lanjut lagi ke next selanjutnya, mungkin slide terakhir karena ini. Nah, ini ada penggunaan ChatGPT di lingkungan akademik, yaitu perlu diatur oleh prinsip etika yang jelas. Dengan memahami dan menerapkan panduan ini, Anda dapat memanfaatkan kekuatan AI secara bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu ya. Di sini maksudnya bertanggung jawab ini, jadi Anda tidak menggunakan bahasa AI sepenuhnya. Jadi Anda harus mengadopsi dengan hasil karya atau penelitian Anda agar karya Anda seperti saya sebut tadi mempunyai keoriginalan dari karya tulisan Anda tadi. Oke Bapak Ibu, di sini mungkin ini cuma 10-15 menit dari penyampaian dari pemaparan materi yang saya paparkan, dan mungkin selanjutnya kita akan tanya jawab dari saudara Mbak Ica yang akan melanjutkan sebagai moderator, dan saya
ucapkan terima kasih atas dukungan dari literasi langsung terbit dan sponsor BAKI dan Perpusnas, dan kita mengucapkan banyak terima kasih banyak atas dukungannya sehingga terselenggara acara ini dengan sesuai waktu dan bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan saya banyak-banyak mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ica, silakan dilanjut. Saya sebagai narasumber, saya close dulu PPT-nya dan kembali lagi, saya kembalikan lagi ke Mbak Ica. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus atas pemaparan materinya yang sangat hebat ini. Jadi kesimpulannya, ChatGPT ini merupakan alat bantu ya Pak ya, atau asisten Ya, dalam membuat karya atau hasil penelitian. Tidak bisa dijadikan sumber atau referensi, tapi hanya digunakan sebagai alat bantu. Dan seperti Bapak bilang ya, tools-toolsnya seperti ChatGPT ini untuk mencari jawaban, saran, atau percakapan interaktif. Kalau OpenAI Codex ini untuk lebih ke pemrograman ya Pak ya. Kalau ya, DALL-E untuk digunakan untuk gambar dan asumsi dari deskripsi teks. Dan ada juga Whisper untuk model pengenalan suara dan untuk BARD untuk pemahaman konteks bahasa dalam teks. Dan T5 untuk serbaguna, konversi teks dan penerjemah, ringkasan dan tanya jawab. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bagi yang bertanya silahkan aktifkan kameranya dan atau mengaktifkan fitur raise hand. Bapak Ibu, bagi yang bertanya kita akan mendapatkan hadiah pulsa nantinya Bapak Ibu. Bapak, kalau di dalam kolom chat Ibu Anita ada yang bertanya, ChatGPT untuk parafrase bagaimana Pak katanya? ya Mbak Ica. Oke, Bu, siapa Mbak Ica? Bu Anita ya? Betul Bu Bapak, Anita. Anita. Ya, ya. Jadi saya jawab, saya pasti jawab. Untuk ChatGPT dalam parafrase mungkin ya kita akan coba jawab. Untuk parafrase memang ada juga AI tersendiri, Bu Anita ya. Bu Anita bisa searching di Google, mungkin ada. Mungkin di situ memang sekarang ini ChatGPT banyak berbayar ya. Cuma kalau masuk di search di Google, Ibu bisa memakai email Ibu di Google, nanti akan ada ada yang free, ada pilih aja AI parafrase itu, dia akan munculkan udah ribuan AI untuk kita gunakan tersebut. Selain itu bermacam-macam banyak ya. Ini hanya saya sebutkan tadi hanya 6 buah AI yang sebagai sampelnya ya. Sebenarnya masih banyak juga kalau mau kita tampilkan semua tidak tersebut Bu Anissa ya. Untuk AI parafrase itu ada Bu ya. Silakan Ibu searching di Google ini ada ya. Dan untuk biasanya karya ininya itu di pemilih Ibu juga bisa pakai di sini. Itu sih Bu Ica ya, Bu Anissa. Terima kasih telah mengajukan pertanyaan tersebut. Ya Pak. Saya kembalikan Bu Anissa. Ini yang Ibu Darwita, silakan bertanya Ibu Darwita. Baik, terima kasih Ibu Ayla ya? Atau siapa ya? Bu Ica, Bu Ica. Maaf Pak Agus, ini saya mau bertanya. Saya sudah pernah menggunakan aplikasi ChatGPT ini Pak untuk parafrase. Jadi memang kendalanya kan saya menggunakannya ini untuk cek Turnitin kemarin Pak. Dilakukan cek Turnitin ternyata masih banyak yang masih belum lolos Turnitin lah istilahnya Pak. Jadi saran digunakan ChatGPT untuk parafrase. Jadi mungkin saya belum memahami, ada tidak Pak teknik ini? Saya sudah menggunakannya sampai 3 kali menggunakan ChatGPT dengan artikel yang sama, tapi untuk cek Turnitinnya hanya sedikit berkurangnya. Ada tidak
teknik yang jitu lah istilahnya ya Pak, agar penggunaan ChatGPT ini untuk para prase bisa maksimal Pak. Jadi nggak berulang-ulang. Padahal saya sudah semampunya membuat artikel itu tidak apa namanya, tidak copy paste, tapi tetap di Turnitin tinggi gitu. Namun udah saya gunakan ChatGPT masih tinggi juga. Atau saya ada kekurangan atau kelemahan saya di mana yang saya tidak tahu, atau ada teknik yang tersendiri untuk itu Pak. Mohon Pak penjelasannya. Terima kasih Pak. Oke Bu, terima kasih atas pertanyaan bagus sekali Bu. Kita dari Kasari. Nggak kedengaran Pak, maaf, nggak kedengaran suaranya Pak. Halo. Ya, halo Bu, halo. Ya. Halo Bu, bisa dengar? Halo ya. Halo Bu Anita. Kedengar Bu Anita? Halo. Bu Anita. Putus. Bu Anita. Mbak Ica. Dengar suaranya Pak. Gimana Mbak Ica? Dengar Mbak Ica? Kedengaran Pak. Ya, oke. Oke Bu Dharma Uta ya. Ibu Dharma ya. Oke Bu. Untuk selain para pun Bu ya, kita pun memang selain cuma nggak bisa mengandalkan AI yang atau ChatGPT Bu ya. Mungkin memang kita harus secara karya, mungkin kita harus perbaiki juga dari sumber-sumber yang kita buat ya Bu ya. Jadi kita hanya bisa mengandalkan murni dari AI, karena memang kalau memang dia dengan, apalagi dengan sekarang Bu ya, Turnitin akan dilengkapi dengan menu cek plagiat atau cek copy paste dari AI Bu ya. Mungkin akan ada menu, mungkin kemarin kita bisa lolos dari Turnitin Bu ya, tapi di kedepannya ini Turnitin ya, kemarin kita bincang-bincang sama rekan-rekan dari UI ya, itu Turnitin akan dilengkapi dengan menu hasil dari ciplakan AI. Maka kita harus hati-hati dalam berkarya. Jadi jangan hanya sekedar menggunakan AI. Oh ini AI ini para prasaja bisa rendah. Tidak boleh, tetap kita secara manual pun secara ini kita cek step demi stepnya dari karya tulis kita itu bukan mawati ya. Jadi jangan 100% mengandalkan AI. AI itu hanya sebagai alat bantu. Jadi bukan sebagai robot 100% itu untuk menghasilkan karya kita, enggak ya, sebagai asisten aja Bu Dharmawati. Dan yang mungkin AI yang mungkin akan menghasilkan suatu berapa yang bagus. Maaf Pak Agus, Ya, saya halo. menjelas sedikit Pak, suaranya Ya, nggak halo. kedengaran Pak, jadi saya nggak Ya. paham apa yang dimaksud Ya, Pak. halo. Bisa dengar Bu Baca? Dengar Suara? nggak, Baca? Terdengar Pak, tapi terlalu Ya. kecil. Iya. Mungkin sinyal dari Ibu Dharmawati juga agak gangguan ya. Jadi kita suara aja keras nih. Ya Bu ya. Oke Bu ya. Jadi Ibu kalau memang memakai AI, itu kalau memang yang free Bu ya, itu memang banyak kelemahan. Tapi yang baik itu memang kita hasilnya agak sesuai harapan Bu ya. Tapi meskipun kita memakai AI, kita pun harus merevisi karya-karya kita secara manual agar kita punya keoriginalan juga. Bu Dharmawati ya, bisa didengarkan Bu? Terima kasih. Baik, Ibu Sarwita bisa dengar Bu? Baik Pak Agus, terima kasih. Jadi intinya saya harus bisa menuangkan dengan kalimat saya sendiri, itu lebih bantu ya Pak? Ya, lebih bagus Bu ya. Karena AI bukan menjadi andalan kita hanya sebagai alat bantu atau asisten kita dalam berkarya Ibu ya. Jadi tetap kita gunakan. Tapi kalau yang AI yang ada baik Bu ya, yang berbayar itu biasanya hasilnya lebih bagus daripada yang free itu Bu ya. Baik, banyak kita makanya yang free, jadi kadang-kadang hasilnya tetap terdetek. Tapi kita pun harus hati-hati ke depan Bu ya. Turnitin udah ada menu untuk mendeteksi AI. Jadi kita
mau gak mau harus tetap berkarya sendiri, tidak bisa mengandalkan dari hasil AI tersebut. Oke, terima kasih Bu Darmita. Baik, terima kasih juga Pak atas pencerahannya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Agus atas Ya, jawabannya. Selanjutnya sama-sama, Bapak Bu. Heri Kusnawan. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Wabarakatuh. mohon maaf Pak, tadi saya terlambat, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai penggunaan ChatGPT ya Pak ya. Jadi sejauh Pak. mana batasan-batasan secara akademik itu diperbolehkan atau tidak? Misalnya kita ingin membuat satu literasi ilmiah, kemudian kita minta bantu ke ChatGPT. Terus kemudian ada sumber literasi yang bisa disediakan oleh ChatGPT. Nah, itu apakah menyalahi secara ilmiah ya Pak ya? Itu saja. Terima kasih Pak atas penjelasannya sebelumnya. Oke, terima kasih. Saya langsung aja baca ya. Boleh Pak, boleh Pak. Oke, terima kasih Pak Heri atas pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya nih Pak ya, kalau boleh tidaknya itu tergantung dari institusi kita juga sebenarnya. Tapi halo, ya. Sebenarnya sesuai dengan institusi kita diperbolehkan tidaknya ya. Itu aturan atau etika institusi kita. Tapi secara garis besarnya Pak ya, itu kita GPT bisa kita buat sebagai karya ilmiah juga bisa. Tapi bukan hanya bukan kita andalkan copy paste Pak, tapi tetap kita ada tulisan kita atau original tulisan kita tetap ada. Jadi dia untuk membantu atau menyempurnakan dari kata-kata dari karya kita Pak ya. Karena dari ChatGPT pun bukan sebagai andalan Pak ya. Kita tetap berkarya sendiri tetap ya. Ya cuma membantu aja Pak. Namanya asisten membantu, bukan mengerjakan Pak ya. Asisten itu hanya cuma membantu berapa persen kita buat kata-katanya ke karya kita. Dan alhamdulillah Pak ya, di rekan-rekan kita pun ada yang sering lolos juga di Sinta 2 juga ada. Berkat bantuan dari asisten AI ini. Ya Pak. Jadi diperbolehkan kok Pak. Buktinya ada yang lolos di jurnal-jurnal, ibaratnya jurnal-jurnal bereputasi juga. Tapi bukan hasil copy paste. Kalau masalah sumber memang di ChatGPT atau di Gemini itu memang disebutkan sumbernya Pak. Tapi tidak hanya kita copy paste ke karya kita cek dulu benar nggak keakuratan sumber ini ada nggak di misalnya jurnal Pak ya. Dia akan menyebutkan sebuah jurnal bla 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 .id.com misalnya kan, .id.co.id misalnya kan. Kita cek dulu Pak di web atau di link misalnya, oh ini jurnal ini ChatGPT hasilnya AI ini adalah jurnal bereputasi internasional, benar ada nggak? Misalnya di Scopus ya kita cek aja di Skimago-nya ya kan, ya terdeteksi nggak ada nggak? Kalau memang ada ya kita buat referensi bisa, ya kan itu masuk akal karena ChatGPT memberi, kita cek lagi di linknya jurnal-jurnal tersebut ada karyanya, ada hasilnya penelitian terdahulu nggak? Nah, ada bukunya nggak ini? Kalau memang ada, kita pakai aplikasi, kita buatkan suatu referensi atau cuplikan dari menurut misalnya bla bla bla, bisa buat aplikasi Mendeley atau Zotero, kita bisa buat referensinya Pak. Sah-sah aja benar Pak. Itu Pak Heri, terima kasih Pak Heri. Iya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Agus atas Ya, sama-sama, jawabannya. Mbak. Ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan di raise hand. Atau kita lihat di kolom chat ada juga yang bertanya ini Pak dari Ibu Meci Nilamsari. Bagaimana Ya. caranya membedakan hasil dari ChatGPT ataupun aplikasi kecerdasan buat dalam sebuah naskah? Karena banyak mahasiswa yang pasti banyak menggunakan. Izin, ya Pak, saya baca dulu Mbak. Saat memasukkan keyword di ChatGPT tulis para seanggap 30%, tapi tetap kita akan analisis. Ini Ibu Meci Nilamsari silahkan bertanya Ibu. Silakan Bu Meci, silakan Bu Meci. Ini Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita ya Bapak Agus ya. Ya, Luar terima kasih, biasa. kita sama-sama Bu ya di dunia awal-awal kita bertemu Bu ya. Ya. Oke Bapak. Jadi sekarang kan kita banyak sekali melihat mahasiswa mungkin mengerjakan tugas ataupun makalah, mereka cuma hanya mengetik keyword saja,
dengan cara ChatGPT ataupun kecerdasan buatan lain baik berbayar maupun enggak. Apalagi sekarang ChatGPT juga ada ChatGPT versi keempat, ChatGPT 4 ataupun ChatGPT 3 gitu ya Pak ya. Jadi makin banyak lagi perkembangan dari teknologi itu sendiri. Nah, tadi melihat dari Ibu Anita juga bilang bahkan ChatGPT juga bisa menurunkan Turnitin sebenarnya Bapak. Bahkan saya pernah ikut beberapa seminar, mereka tinggal hanya mengetik keyword saja, tolong bantu saya untuk membuatkan naskah, tetapi plagiatnya under 30%. Itu benar-benar nanti kalau udah masuk ke dalam Turnitin, ataupun Turnitin yang diapain ke yang udah ada analisis untuk ChatGPT itu benar emang di bawah 30% Bapak hasilnya gitu. Tapi kembali lagi kita walaupun mereka kecerdasan buatan, kita juga menganalisis karena ada beberapa mungkin kata yang tidak sesuai. Tapi hal ini ternyata di kalangan akademik Bapak yang membuat kita rancu, apalagi kelas yang online yang rata-rata mereka mahasiswanya memberikan tugas secara online juga, dan itu rata-rata paling banyak kalau saya temukan bahasanya benar-benar kayak bahasa robot gitu. Karena kalau bahasa pribadi sendiri pasti banyak kalimat-kalimat penyambung. Nah, itu bagaimana solusinya dari Bapak? Kita sebagai akademis ataupun dosen dapat membedakan karya mahasiswa mana yang benar-benar mempunyai integritas literatur yang tinggi atau benar-benar mereka pure banget untuk memanfaatkan teknologi seperti gitu Bapak. Terima kasih Pak Agus. Oke, sama-sama Bu Meci. Dengar suara saya Bu Meci ya? Oke, baik, dengar Bapak. Oke. Oke, terima kasih pertanyaan sangat bagus dari Bu Meci Nilamsari. Ini sangat tantangan terbaru ini bagi para akademisi atau para dosen. Inilah kita punya tantangan terbaru lagi atau tugas baru lagi untuk menyeleksi atau mengoreksi tugas atau karya dari mahasiswa ya. Ini memang dihasilkan dari copy paste dari AI atau memang benar-benar dari bahasa atau tulisan dia sendiri. Seperti saya sebutkan di atas Bapak Ibu tadi ya di presentasi saya, itu kita tidak boleh mengandalkan AI sepenuhnya, dan ini adalah mahasiswa kita. Dengan adanya AI kita menambah beban tugas dosen. Di sini kita akan mereject di mana tugas atau karya mahasiswa tersebut yang terdeteksi copy paste dari AI tersebut, Bu Meci. Jadi memang tugas dosen akan nambah dengan adanya AI ini. Ya, kita ada segi senangnya dengan AI dan ada segi tidak senangnya dengan AI. Dan Turnitin di sini sudah mulai bergerak, jadi kita harus hati-hati juga. Apalagi di institusi yang menyediakan atau di kampusnya sudah menyediakan Turniti untuk bagi para dosennya. Ini akan mudah sekali untuk mendeteksi tugas-tugas mahasiswa tersebut dan meringankan tugas kita sebagai dosen untuk mendeteksi tugas atau karya dari mahasiswa tersebut, Bu Meci. Jadi nggak usah gelisah, Bu Meci, meskipun dia plagiatnya 30% belum tentu dengan alat bantu Turniti kita akan deteksi semua ini hasilnya dari AI atau bukan dari mahasiswa tersebut. Oke, Bu Meci Nilamsari, mungkin masukan dari saya itu. Saya panjangkan terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali Bu Meci. Oke, Mbak Ica, saya kembalikan ke Mbak Ica lagi. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa ini. Sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab, Bapak Ibu saya mengingatkan untuk mengisi link absensi ya Bapak Ibu di kolom chat, karena untuk sertifikat kami tidak ada mengurangi atau menambahkan, jadi sesuai dengan data absensinya. Selanjutnya ada yang bertanya Bapak Ibu, silakan dirasain. Kalau gitu kita balik ke kolom chat Bapak. Dari Ibu Gita dan Bapak Donald Fransius ada yang bertanya, Pak, bisa dicontohkan nggak Pak praktekan dari ChatGPT ini? Bisa Bu, tapi ini mungkin di ini nggak Bu ya, ada di tema berikutnya bagaimana Bu ya? Bagaimana Bapak? Ada di tema selanjutnya apa bagaimana?
Selamat kepada Ibu Irma mendapatkan kipas angin. Selamat Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi Bapak Ibu. Untuk saya harap bisa menghidupkan kameranya. Kita mulai dari slide pertama Bapak Ibu. Slide kedua. Slide ketiga Bapak Ibu. Silakan di depan kameranya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Agus Novorik Eskom MM atas waktu dan ilmunya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah aktif berpartisipasi. Kami harap webinar ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya selaku host dari webinar ini, apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya selalu Bapak Ibu. Minta telepon Pak Agusnya boleh? Boleh Pak. Untuk Sharing-sharing. Iya Pak Bapak. Agus boleh kan Pak Agus? Boleh Pak, boleh Pak. Boleh dicek saya Pak Agus, tolong Pak Agus 0822 Pak Agus. Pak, dua Pak. Walaupun di antar pulau kan boleh Pak ke Sumatera. Ya, bisa baca di Sumatera juga. Jadi kalau iya, dari boleh. mana aja kali Pak. 0822 kawe. 0822 7245. Pak ada di itu Pak, ada di Belum sebentar. Slide-nya dibagi baca ya. Slide tadi ada nomor HP saya. Oh ya Pak, ya Pak, nanti kami akan berikan di kolom chat nomor Pak Agusnya. Ya, ada Ya. Untuk Ibu Anita Ninasari, Ibu Darwita, Bapak Heri Kusnawan, Ibu Meci Nilamsari, dan Bapak Dona, silakan meninggalkan nomor handphonenya di kolom chat untuk pengisian pulsa karena sudah bertanya. Siap. Pak Donald ya. Ini ada Siap. nomor saya ya. Pak Donald. Ya. Di modul juga ada Pak, tadi saya sebutkan nomor HP saya juga. Boleh Pak. Terima kasih Baca. Ya. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga meskipun kita hanya sesingkat dalam acara ini. Dan kita Amin. berkelanjutan ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Semuanya dan selamat sambut siap. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Sukses. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih langsung terwik. Terima kasih selalu Pak Ibu. Sampai berjumpa di webinar minggu depan. Terima kasih. Terima kasih juga admin atas pulsanya. Ya Bu, terima kasih.